Yuk jaga diri kita dari makanan yang haram, dan jangan sekali-kali kita mencuri, apalagi korupsi. Pencurian itu yang dirugikan adalah korban pencuriannya. Beda dengan korupsi. Kalau orang korupsi dari satu perusahaan, maka yang dirugikan bukan hanya pemilik perusahaan, tapi seluruh pekerja. Ada berapa ribu yang kerja di situ, semua ikut dirugikan. Terus ada masyarakat yang nanya, Habib, mencuri kan hukumnya potong tangan, kok koruptor dipotong kepala? Jadi maksudnya apa enggak kelebihan? Saya bilang, kalau pencuri yang dipotong tangan, dia nyolongnya pakai tangan, tangannya dipotong. Orang nyolong HP pakai apa dia nyolong? Makanya dipotong tangan. Tapi kalau korupsi miliaran sampai triliunan, itu korupsinya pakai apa? Bukan pakai tangan. Enggak, tangannya enggak kerja. Pakai apa? Otaknya di mana? Makanya potong kepalanya. Korupsi lagi. Ayo revolusi lawan korupsi. Takbir, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Islamic Brotherhood Television. Kondisi yang ada di negeri kita saat ini persis seperti yang disampaikan oleh Habib Muhammad tadi. Banyak orang yang sengaja melakukan maksiat, saudara, dengan nganggap enteng, nanti kan gampang taubat, nanti kan gampang, walaupun saya korupsi, nanti hasil korupsinya bagi-bagilah buat masjid, buat pesantren, buat ngehajiin para ustadz. Jadi mereka ingin melakukan pencucian uang. Itu namanya pencucian uang, saudara. Uang haram yang mereka kumpulkan, mereka dapatkan, kemudian mereka sengaja, sebagian mereka salurkan ke masjid, salurkan ke pesantren, salurkan ke dakwah, saudara. Tujuannya bukan dia melakukan kebaikan, bukan. Dia ingin menghilangkan jejak korupsinya. Dia ingin mencuci daripada kekotoran uangnya, dan ini banyak terjadi di kita punya negeri. Na'udzubillah min dalik. Maka itu melalui majelis ini, saudara, saya ingin mengajak semua sekali lagi dan sekali lagi, yuk jaga diri kita dari makanan yang haram, dan jangan sekali-kali kita mencuri, apalagi korupsi. Apa beda mencuri dengan korupsi, saudara? Mencuri itu efek dampak negatifnya biasanya hanya terjadi kepada korban pencurian. Dia mencuri, korban pencuriannya yang kehilangan harta. Kurang lebih sebatas itu, saudara. Itu pencurian. Walaupun kalau pencuriannya meluas, masif, tentu dia punya kerugiannya akan semakin besar untuk masyarakat. Tapi secara umum, pencurian itu yang dirugikan adalah korban pencuriannya. Beda dengan korupsi. Kalau orang korupsi dari satu perusahaan, saudara, maka yang dirugikan bukan hanya pemilik perusahaan, tapi seluruh pekerja. Ada berapa ribu yang kerja di situ, semua ikut dirugikan. Jangan lupa tuh. Jadi beda dengan orang mencuri kambing di kandang seseorang. Yang rugi cuma yang punya kambing. Dia masuk ke rumah orang, dia mencuri TV, yang punya cuma yang rugi cuma yang punya TV rumahnya. Tapi beda dengan kalau orang korupsi di satu perusahaan. Dia korupsi besar-besaran di situ, maka yang dirugikan semua orang yang bekerja di pabrik tersebut, saudara. Bahkan ada efek domino. Gara-gara dia korupsi, akhirnya produksi perusahaan tersebut menurun, sehingga sebagian tenaga kerja di PHK gara-gara yang korupsi. Dan nggak sampai di situ saja, kadang-kadang yang saudara, yang home produksi, saudara, yang suka sebagai penopang daripada perusahaan, biasanya perusahaan itu bagi-bagi ke masyarakat. Saudara, dia punya perusahaan besar tapi dibagi-bagi. Oh, di kampung ini nanti buat ngepakinnya, oh di kampung ini nanti bikin anunya, saudara. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan kecil yang di rumah-rumah
saudara, ini yang merupakan nyantel ke perusahaan tersebut, bangkrut semua. Nah, jadi kita bisa lihat berapa ribu, berapa juta orang yang dirugikan. Itu korupsi. Jadi beda korupsi dengan mencuri. Jadi jangan dipandang enteng, korupsi sama itu dengan mencuri. Enggak, korupsi lebih jahat dari mencuri. Korupsi lebih berbahaya daripada mencuri. Korupsi ini dampaknya luas, apalagi yang dikorupsi harta negara. Lebih bahaya lagi, saudara. Kalau yang dikorupsi harta perusahaan, yang rugi perusahaan tersebut, saudara, berikut daripada para pekerjanya, dan berikut yang home industry, yang pengusaha-pengusaha di rumah yang terkait dengan pabrik tersebut. Itu saja. Tapi kalau korupsi uang negara, saudara, rakyat se-Indonesia dibikin susah. Hati-hati, saudara. Gara-gara mereka korupsi, akhirnya negara ini kekurangan uang, kekurangan dana untuk bangun rumah sakit, untuk bangun sekolah, untuk bangun segala macam fasilitas umum. Gara-gara yang korupsi, akhirnya fasilitas umum banyak yang terlantar. Gara-gara yang korupsi, saudara, akhirnya rumah sakit nggak mampu untuk melayani orang-orang miskin yang mestinya dijamin kesehatannya, saudara. Gara-gara mereka korupsi, akhirnya banyak perusahaan gulung tikar, saudara. Gara-gara mereka korupsi, yang mestinya kalau nggak ada korupsi, rakyat Indonesia yang sekarang ini dia punya jumlah sudah 270 juta jiwa, saudara. Sampai-sampai para ahli ekonomi mengatakan apa? Dari nikel saja, nikel nih, kita cerita nikel saja kalau tidak dikorupsi, itu orang se-Indonesia bisa dapat gaji 20 juta per bulan tanpa kerja. Ini negara kaya ini, saudara. Orang Indonesia nggak usah kerja, per bulan dapat 20 juta sampai 27 juta. Asal nikelnya itu gak dikorupsi, saudara. Betul-betul dijual, diolah untuk kepentingan negara. Itu baru nikel, belum emas, saudara. Belum tambang-tambang lainnya di Indonesia ini. Indonesia ini negara kaya, tapi kenapa masih banyak orang miskin, masih banyak orang kelaparan, masih banyak orang yang nggak mampu berobat, masih banyak orang yang nggak mampu sekolah, masih banyak orang-orang yang nganggur nggak dapat kerja? Jawabnya karena koruptor. Makanya kita jangan berdamai dengan koruptor, saudara. Lawan koruptor ini, lawan. Nggak boleh koruptor ini diberikan ruang untuk bergerak, diberikan ruang, saudara, untuk melakukan segala kegiatannya dengan bebas. Nggak boleh. Yang namanya koruptor harus menjadi common enemy, harus menjadi musuh bersama. Makanya, saudara, sekitar 20 tahun yang lalu FPI pernah datang ke DPR mengusulkan supaya koruptor itu dihukum mati saja. Terus ada masyarakat yang nanya, Habib, mencuri kan hukumnya potong tangan, kok koruptor dipotong kepala? Nah, jadi maksudnya apa enggak kelebihan? Saya bilang, kalau pencuri yang dipotong tangan, dia nyolongnya pakai tangannya dipotong. Orang nyolong kambing pakai apa dia nyolong? Orang nyolong HP pakai apa dia nyolong? Makanya yang dipotong tangan. Tapi kalau korupsi miliaran sampai triliunan, itu korupsinya pakai apa? Oh, bukan pakai tangan. Enggak, tangannya enggak kerja. Pakai apa? Otaknya di mana? Makanya potong kepalanya. Setuju? Lu main setuju aja loh. Masya Allah, saya heran kalau giliran ditanya di kampung-kampung banyak yang setuju, banyak yang miskin kali ya. Giliran ditanya ke DPR pada nggak setuju. Iya, banyak maling kali ya. Emang kalau kita nawarin hukum potong tangan kepada maling, sampai budak dia nggak setuju. Tapi kalau nawarin potong tangan kepada yang bukan maling, insya Allah pada setuju. Kira-kira jelas gak? Tapi bukan sampai di situ. Kenapa koruptor ini harus dihukum mati? Karena dampaknya lebih berbahaya daripada mencuri, saudara.
Dampaknya dia bisa menimbulkan pengangguran di mana-mana, jutaan orang bisa di PHK. Nggak sampai di situ. Orang-orang yang di PHK ini nggak mudah dapat kerja lagi. Nah, begitu dia nggak dapat kerja lagi, saudara, akan terjadi problem sosial yang luar biasa. Satu, di antara mereka ada yang hidupnya ngontrak. Begitu nggak ada kerjaan, lalu perpanjang kontraknya bagaimana? Dia punya istri, dia punya anak, saudara. Nah, akhirnya begitu waktu kontraknya sudah habis, kerjaan tetap belum dapat, dia diusir. Dia mesti tinggal di kolong jembatan, dia mesti tinggal di pinggir-pinggir jalan, dia punya istri, dia punya anak. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nekat, dia mencuri. Dia nekat, dia nodong orang. Dia nekat, dia bisa jadi begal. Dia nekat, dia bisa ngerampok orang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya, istrinya, dan anaknya. Gara-gara korupsi akhirnya apa? Begal di mana-mana, pembunuh di mana-mana, penodong di mana-mana, pencuri di mana-mana. Ini problem sosial yang sangat berbahaya, saudara. Jadi jangan dipikir korupsi itu masalah kecil. Enggak, ini lebih biadab daripada mencuri. Nah, kalau mencuri saja harus dipotong tangan, apalagi korupsi. Saudara, potong kepalanya. Kita sudah sarankan dari jauh-jauh hari, apalagi sekarang yang korupsinya makin gila. Saudara, dulu zaman Orde Baru orang korupsi di kolong meja. Korupsi di kolong meja. Begitu kita reformasi, korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas. Di zaman sekarang ini nih sekarang nih, rezim yang sekarang nih, korupsi sama meja-meja ini dibawa lari. Sampai triliunan. Gila, saudara, triliunan, bukan miliar, triliun. Ini ada apa ini negeri, saudara? Ini kalau ada bangsa Indonesia masih miskin, masih melarat, masih nggak bisa berobat, masih nggak bisa sekolah, ini semua karena koruptor. Jadi kita menginginkan ke depan presiden yang harus mimpin Indonesia yang berani lawan koruptor. Kalau nggak berani lawan koruptor, minggir aja dah. Minggir. Kita nggak butuh presiden-presiden ke depan yang melindungi koruptor. Betul? Siap lawan koruptor? Siap basmi korupsi? Takbir. Ini kalau korupsi terus-menerus begini, hancur kita punya negeri, saudara. Nggak, kalau begini terus, saudara, korupsi dibiarkan, saya akan ajak umat Islam semua untuk revolusi, saudara. Nggak bisa ini dibiarkan negeri kita begini. Dikit-dikit korupsi, dikit-dikit korupsi. Tiap hari kalau kita buka berita, korupsi sekian triliun, korupsi sekian miliar, sekian. Apa ini negeri, saudara? Polisi kita punya, KPK kita punya, jaksaan kita punya, saudara. Ada apa ini korupsi bisa membabi buta, merajalela sedemikian rupa? Apa kita tidak punya pemerintahan? Apa kita tidak punya orang yang punya wewenang untuk mengatasi itu? Masya Allah, kelihatannya Indonesia ini mesti di restrukturisasi nih, ya kawan. Ini mesti distruktur ulang, nggak bisa ini begini, ya kawan. Maka itu, yuk sama-sama kita jadikan korupsi sebagai musuh bersama. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau tanya, korupsi berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Siap lawan korupsi? Takbir! Ayo revolusi lawan korupsi semua. Ayo revolusi lawan korupsi. Angkat tangan. Ayo revolusi lawan korupsi. Lagi. Ayo revolusi lawan korupsi. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Para pejabat yang ada saat ini, jangan Anda pikir Anda aman. Enggak. Saat ini Anda berkuasa. Hati-hati. Kalau Anda tidak dari sekarang bertaubat, merapikan itu administrasi negara, jangan korupsi, besok begitu Anda turun, Anda diuber-uber rakyat. Rakyat akan minta pertanggungjawaban. Jadi jangan coba-coba korupsi. Ini korupsi ini dampaknya udah kemana-mana. Banyak orang meninggal dunia, banyak orang sakit nggak terawat, banyak orang nggak sekolah, banyak orang kehilangan mata kerja, banyak perusahaan, toko, warung, restoran pada bangkrut, saudara. Nggak boleh. Dan lagi pula yang namanya pejabat jangan bisnis dengan rakyat. Nggak boleh. Pejabat itu pengambil kebijakan.
Dia ngambil kebijakan, dia yang punya pabrik, saudara, terus dia tentukan dengan kebijakan orang wajib beli barang dari pabrik dia. Ini namanya maling. Ini namanya maling, koruptor. Nggak boleh, saudara. Ini nggak boleh kita biarkan. Kalau Anda mau jadi pejabat, jadi pejabat. Atur ini rakyat yang betul. Jangan Anda peres, jangan Anda bisnis dengan rakyat, rakyat diperes ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Nggak boleh. Kalau Anda mau jadi bisnismen, jadi bisnismen. Silakan Anda jadi pengusaha, silakan Anda perkaya diri. Tapi jangan Anda jadi pejabat, Anda buat undang-undang yang memudahkan usaha Anda, bahkan memonopoli, yaitu pekerjaan supaya orang lain tidak bisa memproduksinya, bahkan memaksa rakyat untuk beli produk pabrik Anda. Ini kejahatan, saudara, ini korupsi, dan ini nggak boleh dibiarkan. Nah, jadi sekali lagi, pokoknya saya minta kepada semua yang ada di sini, di mana saja Anda hadir, di mana saja Anda ngobrol, yuk rame-rame kita ganyang koruptor. Jadi kalau Anda lagi ngopi di warung ngomongin soal koruptor, Anda lagi naik ojek ngomong sama tukang ojek, koruptor gawat-gawat sekarang ya. Pokoknya di mana aja kita berada, saudara, ganyang korupsi kita jadiin zikir ini. Supaya apa? Supaya meluas, supaya merata, supaya semua orang benci dengan korupsi. Lagi naik ojek nih, bang, tahu gak ente kenapa jadi tukang ojek? Kenapa? Banyak koruptor. Bagaimana ceritanya? Kalau nggak ada koruptor, ente jadi rektor, bang. Ayo, bisa nggak ngomong begitu? Bisa nggak ngomong begitu? Hatta preman-preman kita tarik. Lu tahu gak lu jadi preman kenapa? Kenapa? Banyak koruptor. Lah kok bisa? Kalau nggak ada koruptor, lu jadi bos di perusahaan. Lu bukan jadi preman di pasar, betul? Betul. Siap kampanye anti korupsi, siap kampanye lawan koruptor. Takbir. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli usul ma'mul wa ila hadratir rasul wal batul wa ummiha wa ba'liha wa ikhwatiha wa baniha wa dzurriyyatiha muhibbiha. Ana Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li Indonesia, yubarik lil imam wal ummah, wa yubarik lir ra'i war ra'iyah, wa an yaj'al hadhihi al bilad bilad Indonesia biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ma'muratan ghaniyatan mubarakatan thayyibah wa ila hadratis sayyidil mursalin bisirril Fatihah.